barang yang dimodifikasi. Nah, kemudian diklaim tidak ada merek. Mungkin juga ada di apa namanya, di atasnya itu ya, mungkin ada mereknya, tapi oleh si pembuat ini dikelupas, bisa jadi ya, tapi saya belum tahu. Ini saya belum bongkar, barangnya masih terbungkus rapih ya, yang kemasan ini baru datang. Dan katanya juga karena ini kipas AC tidak memakan arus yang cukup besar, jadi hanya cuma 18 watt saja. Itu menurut speknya ya, yang terbaca di deskripsi. Ya mudah-mudahan saja memang cuma 18 watt. Kalau 18 itu memang kecil ya, tidak memakan banyak arus ya. Baik teman-teman, supaya tidak penasaran, kita coba bongkar saja alat ini ya, seperti apa dalamnya. Saya juga belum tahu, karena ini masih terbungkus. Kemudian juga saya coba ukur berapa sih ini alat ini panjangnya ya, pasnya ini panjangnya. Kita coba bongkar. Untuk sampai terlepas ini, saking semangatnya teman. Dan ya teman-teman, untuk pengiriman barang yang katakanlah itu misalnya barang model pecah belah kayak gitu ya, biasanya si penjual ini selalu menggunakan bubble plastik ya, bubble plastik ini, dari buat bunyi ya. Seperti dulu ya, waktu kecil saya suka mainan ini ya. Nah, ini bubble plastik ya. Jadi maksudnya supaya tahan tekanan ya, atau tahan bantingan. Ini juga tertulis fragile ya. Fragile artinya barang pecah belah tidak boleh orang membawa sembarangan atau menaruh ini cara dibanting. Kemasannya cukup rapih juga, dan ternyata dikemas juga dengan kardus yang sepertinya sengaja dibuat ya. Ini teman-teman bisa dilihat, sengaja dibuat kardus ini untuk pengiriman barang, dan seolah-olah barang ini memang produk pabrikan gitu, padahal sebetulnya ini produk rumahan. Di sini terlihat ya, mungkin kardusnya asli ya, bukan apa namanya ya, bukan sekedar kardus, karena di sini ada tulisannya ya, kipas angin AC split multiguna plus remote. Oh, berarti di dalamnya memang ada remote ya. Ini gambarnya, saya tidak tahu apakah gambarnya seperti ini, karena waktu saya beli secara online memang ada beragam bentuk ya barangnya. Ada yang garis-garis gini, ada yang polos. Saya sendiri tidak tahu yang mana barang akan dikirim, karena biasanya dikirim ya secara random ya. Ini ada remote-nya. Lalu di sini listrik, ada tulisannya listrik hemat hanya 10 sampai dengan 20 watt. Ini seperti yang saya bilang tadi, kalau di deskripsinya sih hanya 18 watt ya, mungkin antara ya, di antara ini ya. Kemudian udara lebih bersih dan sejuk. Diklaim kipas ini ya mengeluarkan udara yang lebih bersih dan sejuk, mungkin daripada kipas biasa ya, lebih bagus ini. Lalu penampilan lebih mewah dan elegan ya, karena memang betul-betul mirip AC split yang sesungguhnya meskipun tanpa preon. Kemudian harganya murah dan terjangkau ya, saya beli di online memang harganya di bawah kipas harganya di bawah AC pada umumnya ya gitu, karena ini bukan AC yang menggunakan preon ya, harganya cukup murah, masih di bawah 1 juta ya. Kemudian cocok untuk segala ruangan, fleksibel dan tahan lama, tidak bobok tembok. Oh, maksudnya kalau AC biasa itu kan untuk masukkan selang ya dari luar, dari blower ya, dari blower ke AC split itu selalu membobok tembok. Ini tidak membobok tembok, jadi pemasangannya cukup memasangkan briket ya,
ya, dengan briket di tembok, lalu diselopkan AC-nya tinggal diselopkan. Di sini ada ukurannya ya, di sini ada 1 PK, 1,5 PK, 2 PK, 2,5 PK. Nah, saya waktu pesan itu ordernya 2 PK ya, karena saya pikir ya cukuplah daripada setengah PK, karena dia tidak menggunakan freon dan ruangannya juga sebetulnya memang kecil ya, jadi saya pilih 2 PK saja. Oke, kita akan lanjut coba seperti apa isinya, barangnya. Ini ada tersegel dengan stabil ya, kayak di bandara tuh begini teman-teman. Di bandara itu kalau kita mau ternyata ini sesuai dengan gambar ya teman-teman. Jadi ada gambarnya, ini ada garis-garisnya ya, jadi sesuai dengan display gambar ya. Dan ini menggunakan bungkus plastik juga ya. Kalau mungkin kalau produk pabrikan saya kira di dalamnya ada styrofoam ya, biasanya menggunakan styrofoam, tapi tidak menggunakan styrofoam. Cuma katanya disarankan misalnya kalau menggunakan styrofoam itu lebih baik, tapi harus order lagi, artinya perlu tambahan biaya. Saya pikir nggak usah lah, yang penting aman ya kan. Lalu di dalam juga ya, rupanya cukup menggunakan ya plastik bubble tadi ya. Kita coba buka lagi plastiknya. Kalau dilihat dari bahannya, ini mulus sekali ya, mulus sekali seperti baru gitu kan. Padahal ya seperti saya katakan tadi, ini adalah barang kondisi ya, mungkin disemprot lagi kali, jadi bersih lagi. Nah, ini ada cacat dikit ya, nggak tahu ini kenapa, bekas apa ya, bekas naruh rokok gitu kan. Lalu di sini apa namanya, ada sedikit luka ya, dicat lagi ini ya, sayang banget ya, kurang sempurna ya. Bawah oke, ini barangnya. Saya belum tahu, katanya ada remote-nya, di mana remote-nya? Ini loh, tidak ada. Apa di dalam sini saya juga belum tahu. Ini terlihat sekali ya teman-teman, ini kayaknya memang dicat lagi, disemprot lagi ya, kelihatan. Dan tidak ada buku panduan atau speknya ya, yang biasa dikeluarkan oleh pabrikan. Ternyata memang tidak ada remote-nya. Saya belum tahu, saya coba mau ukur ya berapa panjangnya. Dan katanya ini ada swingnya ya, swingnya ini juga bisa berfungsi ya, saya belum tahu apakah ini juga berfungsi. Jadi teman-teman, memang ini rupanya tidak menggunakan remote ya. Saya ingin tahu berapa panjangnya, saya coba ukur. Panjangnya 78 ya, 78 cm, hampir 80.
bilang lebarnya ini berapa ini lebarnya 20 ya, sekitar 23 ya, ke 23. Oke, kita langsung coba saja apakah ini bisa berfungsi atau bekerja dengan baik ya. Apakah ini akan berfungsi dan bekerja dengan baik. Kita coba masukkan colokannya ke arus listrik, dan ya biasanya tegangannya enggak jauh-jauh dari 220 volt ya. Kita coba apakah barang ini bekerja. Ini apa ini? Belum tahu kan tidak ada remote. Oh iya, saya buka dulu. Coba lihat dulu. Oke teman-teman, dalamannya seperti ya AC split pada umumnya ya. Ini ada saringan udara ya, biar tidak debu ya. Dengan debu biar tidak kotor. Lalu ini ya, ini kipasnya, baling-balingnya, dan katanya baling-baling ini berputar tidak berisik ya, jadi halus. Cuma saya belum tahu ini sudah dimasukkan ke arus listrik tapi belum berfungsi ya. Baik teman-teman, untuk supaya tidak terlalu panjang videonya, saya coba cari tahu dulu power on off nya ya, kalau misalnya menggunakan manual, dan ya rupanya tidak bekerja ya. Ini saya udah masukkan tegangannya udah teraliri ya. Oke, itu dulu, nanti saya sambung lagi. Terima kasih.